Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afra Nabila Dewi dengan NIM 2201112529. Pada kesempatan kali ini saya memenuhi tugas ulangan tengah semester dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zulkarnaini SOS MSI. Baiklah, langsung saja kita ke pertanyaan pertama, yaitu apa saja yang dipahami tentang sistem administrasi negara. Secara singkat, sistem administrasi negara adalah mengenai administrasi negara Indonesia, yang mana sebagai suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang juga membahas tentang koordinasi dan hubungan kerja dalam pemerintahan negara. Sistem administrasi negara Republik Indonesia juga merupakan penjabaran dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga terdapat 2 poin penting dalam administrasi negara, yaitu yang pertama manajemen publik. Manajemen publik ini terdiri dari anggaran, sumber daya manusia, dan organisasi, atau juga bisa disebut orang yang mengimplementasikan kebijakan publik. Yang kedua yaitu kebijakan publik. Itu terdiri dari undang-undang, peraturan presiden, dan peraturan menteri. Sistem ini bisa ditinjau melalui analisis, formulasi, evaluasi, dan implementasi. Selanjutnya juga ada pakar tokoh yang berperan penting dalam administrasi negara ini, yaitu Robert McIver. Beliau juga mengatakan adanya gabungan kelembagaan dan organisasi sendiri dari negara tersebut, yang mana artinya negara tersebut memiliki power. Contoh power negara itu yaitu kemakmuran. Kemakmuran ini ada dari segi politik dan dari segi ekonomi, yang mana dari segi politik itu artinya kebijakan-kebijakan yang dirumuskan dan birokrasi-birokrasi yang dijalankan pada suatu negara tersebut berjalan baik dan efisien. Contohnya seperti Amerika dan Cina. Kedua negara tersebut memiliki kekuatan di politik dan juga memiliki kekuatan di ekonomi. Yang kedua yaitu masyarakat sebagai subjek, artinya ikut berperan. Jadi di sini masyarakat tidak hanya sebagai objek yang hanya tidak melakukan kontribusi kepada suatu pemerintahan di negara tersebut. Selanjutnya, bentuk sistem dari administrasi negara yaitu desentralisasi, yang mana desentralisasi ini adalah pemberian kewenangan kepada unit-unit atau pengelolaan yang lebih rendah, yaitu ada otonomi daerah dan otonomi khusus. Otonomi daerah yaitu hak wewenang kewajiban kepada daerah otonom. Kalau otonomi khusus yaitu daerah yang memiliki kewenangan khusus untuk mengurus kepentingan masyarakat. Selanjutnya adalah mengapa penting untuk mempelajari administrasi negara tersebut. Karena di administrasi negara ini kita mempelajari bagaimana mengelola administrasi secara lebih efektif dan memahami seluruh proses kegiatan yang dilakukan administrasi maupun perseorangan yang dikeluarkan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, serta yudikatif. Jadi kita juga mempelajari berbagai jenis organisasi yang terdapat di dalamnya secara komprehensif dan kemampuan untuk mengambil keputusan secara lebih tegas dan strategis. Selanjutnya yaitu mengarahkan kita pada banyaknya jenis pekerjaan, yaitu menjadi konsultan, manajer pemerintah, pusat maupun daerah, asisten peneliti, aktivis LSM, pemerintah atau politikus, dosen, tenaga pendidik, dan lain-lain. Dan adapun beberapa materi penting yang bisa diserap dalam mempelajari administrasi negara ini yaitu ada teori-teori, yang mana teori administrasi publik itu sendiri, teori organisasi, dan manajemen publik, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, salah satu azas umum penyelenggaraan negara menurut saya dan contoh implementasinya di Indonesia ini yaitu kepentingan umum, yang mana asas kepentingan umum ini adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan masyarakat dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, normatif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 yang mana membahas tentang hak asasi manusia dituliskan jika diskriminatif adalah membeda-bedakan individu
baik itu dengan latar belakang ras, agama, budaya, suku, dan lain-lain. Jadi adanya pembatasan sehingga pelecehan atau pengucilan terhadap masyarakat itu cenderung lebih besar terjadi. Jadi jika upaya dalam adanya diskriminatif ini yaitu dengan lebih menanamkan nilai-nilai nasionalisme di dalam diri kita agar tetap bisa berkomunikasi dan membina hubungan yang lebih baik antara sesama masyarakat. Contohnya saja misalnya ketika kita berobat ke rumah sakit, tetapi sebagai rakyat miskin yang artinya dengan kartu BPJS dan ada seseorang yang lebih mampu untuk membayar pengobatan tersebut, itu biasanya pihak rumah sakit akan mendahulukan orang yang lebih mampu daripada seseorang yang menerima BPJS tersebut. Sehingga di sini bisa dikatakan bahwa di Indonesia diskriminatif itu masih lumayan sering terjadi, yang mana artinya birokrasi di rumah sakit itu sendiri masih belum bisa untuk secara efisien karena masih ada unsur-unsur terkait yang melatar belakangi sehingga pelayanan tersebut menjadi sedikit tidak adil begitu. Dan itulah mungkin yang bisa saya pahami mengenai sistem administrasi negara dan azas-azas umum dalam penyelenggaraan negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.